Hai semuanya, selamat datang kembali di Arianto Hong Channel. Nah, video kali ini kita akan melakukan analisa pada koin Tron atau koin TRX ya. Jadi, kalau teman-teman sering melakukan transfer wallet, pasti teman-teman tahu tentang koin ini ya. Teman-teman mungkin pernah transfer menggunakan TRC20, jaringan TRC20. Nah, ini adalah koinnya atau tokennya yang dari netcoinnya Tron, teman-teman ya. Nah, kita akan membahas analisa market dari koin Tron. Tapi sebelum itu, kita lihat dulu video yang satu ini. Mau jago trading dan cuan maksimal hanya dari rumah? Bisa. Join saja di membership kita yang hanya sekali saja dan Anda nanti akan mendapatkan semua fitur, semua benefit, dan semua sistem yang kita tawarkan. Yang pertama, kita punya sistem auto trade di BTC App. Nah, sistem ini cocok banget untuk kalian yang sebagai pemula karena sudah 100% otomatis, jadi kalian terima beres saja. Profitnya juga bisa kalian ambil kapanpun, dan di sistem ini kalian bisa melakukan compounding dari modal 1 juta menjadi 1 miliar rupiah. Yang kedua ada signal trading dari BTC Signal. Ini cocok banget buat kalian trader yang ingin benar-benar dapat fast money dan juga trading secara manual. Signalnya akan dikirim setiap hari di dalam grup membership. Informasinya juga lengkap, ada harga entry, ada harga take profit, dan juga ada harga stop loss. Yang ketiga, jago trading dengan BTC Academy. Nah, di sini kalian akan belajar langsung dengan saya dan kita akan belajar tentang analisa teknikal di mana materinya ada market structure, kemudian ada supply and demand zone, liquidity, dan Fibonacci modify. Kita akan langsung live trading dengan menggunakan TradingView dan saya akan coaching Anda sampai Anda jago trading. Nah, gimana? Lengkapkan fitur dan benefitnya. Jadi ada BTC App, ada BTC Signal, dan juga BTC Academy. Jadi all in one, kalian bisa dapetin semua ini dalam membership bersama kami. Dan membershipnya sendiri sangat terjangkau, bahkan lebih murah daripada Anda minum kopi Starbucks setiap hari. Udah itu, masa aktifnya lifetime lagi. Jadi silakan hubungi admin kami untuk mendapatkan informasi membershipnya. Nomornya saya cantumkan di layar ini. Daftar sekarang dan mulai belajar supaya jadi jago trading dan cuan maksimal hanya dari rumah saja. Oke teman-teman, sudah bisa lihat di layar dan saya sudah membuka chart Tron ya. Teman-teman bisa lihat ya, Tron USDT ya. Dan ini saya menggunakan time frame daily teman-teman ya. Time frame daily. Dan kita lihat secara gambaran besarnya udah ketahuan Tron ini sedang mengalami namanya bullish trend ya. Jadi di saat koin-koin lain tuh banyak sekali yang mengalami bearish trend, justru Tron ini mengalami kenaikan harga. Jadi luar biasa koin Tron ini ya. Jadi kalau teman-teman yang sempat trading koin Tron ya kan, terutama yang holding koin Tron itu sudah pasti dapat profit banyak dari koin Tron ini ya. Jadi secara jangka panjangnya udah kelihatan banget ini naik terus ya, walaupun di sini ada sempat turun cukup dalam, tapi di sini naik lagi ya teman-teman ya, di sini naik lagi. Jadi overall ini sih bullish trend yang terjadi di koin Tron ini ya. Nah, kita bikin dulu market structure-nya. Saya biasa menggunakan pad teman-teman ya. Saya akan mulai dari yang ini aja dulu, yang paling dekat dulu ya. Jadi biar nggak terlalu jauh, kita ngambil ke belakang sekali ya. Ini aja sudah dari bulan Februari nih teman-teman ya. Oke, kita lihat dulu koin Tron dari bulan Februari. Di sini dia sempat turun, naik sampai sini lagi, terus turun lagi, dan akhirnya dia terjadi perubahan karakter, ya, karakter changing ya di sini. Lalu turun, terus akhirnya naik, turun lagi, terus sekarang terbang naik ke atas, terus sedang ada penurunan ya. Sempat turun ya sekitar sini lah. Ini lebih rendah ya. Oke, dan saat ini sedang menuju ke atas lagi kembali ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di sini sebelumnya kan dia sempat turun, lalu ada perubahan karakter yang terjadi di area sini ya. Ini terjadi change of karakter di sini, ya bisa kita lihat. Oke, ada change of karakter dari sini, lalu BOS di daerah sini, ya terjadi lagi BOS dari sini, ya. Oke, lalu BOS lagi di sini, ya. Nah, BIOS lagi daerah sini. Oke. Nah, jadi Tron itu sempat naik setinggi kurang lebih 0,16, sekarang turun ke 0,15 ya. Jadi ada kemungkinan dia bisa naik lagi kembali. Kita lihat nanti apakah akan terjadi perubahan karakter lagi menuju downtrend atau justru malah Tron ini akan terus melanjutkan uptrend-nya ya. Kalau dia melakukan uptrend, maka nanti ini akan terus naik sampai terjadi BOS lagi sebelah sini, ya. Ini time frame daily, teman-teman, ya. Nah, kita coba turun dulu ke time frame yang 1 jam, karena kita pengen, 4 jam dulu, ya. Kita ke time frame 4 jam. Nah, di 4 jam ini kita nggak bisa ambil lagi yang ke agak belakang, karena jadi terlalu pendek nanti, ya. Fokus kita pada area sini aja kalau 4 jam, ya. Jadi yang terjadi kurang lebih
1 bulan terakhir lah ya, kalau kita ambil yang 4 jam. Nah, 4 jam ini dia sempat volatil banget ya. Ini saya hapus dulu biar tidak mengganggu. Jadi secara daily teman-teman sudah tahu Tron ini masih mengalami yang namanya bullish trend ya. Tapi harus agak hati-hati karena ini kalau ternyata nanti tidak bisa lewat terus turun ya berarti dia udah merubah karakternya dari yang tadinya bullish menjadi ke bearish atau jangan-jangan malah masuk ke sideways ya. Itu untuk time frame daily ya. Kalau untuk 4 jam, teman-teman bisa lihat ini saya hapus dulu yang 4 jam ini. Sorry, yang daily ya. Nah, kalau 4 jam ini kita bisa ambil lagi pad dari sini. Ini kan yang paling atas nih. Terus kemudian dia sorry ada salah. Ini yang paling atas, terus dia turun ke bawah, naik lagi, terus akhirnya dia jatuh sampai ke sini ya. Dan ini sudah melewati batas yang support yang sebelumnya ya. Bahkan di sini ada fair value gap ini cukup besar sekali ya. Ada order block di situ juga teman-teman ya. Nah, baru dia naik ke sini, terus turun lagi ke sini. Nah, sepertinya di sini dia tidak berhasil untuk melanjutkan tren turunnya. Akhirnya dia naik sempat ke sini ya. Nah, teman-teman lihat dia sempat naik ke situ ya. Saya akhiri dulu di sini. Dia sempat naik ke sini. Nah, di sini terjadi yang namanya change of character ya. Perubahan karakter lagi kembali terjadi di sini. Sebelumnya dia udah berusaha bikin tren turun, tapi tidak berhasil ya. Nah, di sini ada perubahan karakter. Oke. Maka kemungkinan besar ini dia akan naik nanti sampai ke satu titik, terus dia akan turun dulu. Ya, dia akan naik. Saya nggak tahu apakah ini udah titik yang paling tinggi yang saat ini. Untuk koin Tron ya, di posisi ini apakah sudah paling tinggi atau belum ya. Kita harus lihat nanti ya teman-teman ya. Jangan-jangan dari sini nanti dia akan terbang lagi sehingga membentuk titik yang baru, yang lebih tinggi ya. Nah, kalau seandainya ini yang terjadi, yang di sini ternyata yang paling tinggi, maka kemungkinan besar dia akan turun dulu, sampai mungkin ke level 0,152 lah kurang lebih ya. Pokoknya di antara ini kan jadi swing high-nya, dan ini ada swing low-nya teman-teman ya. Jadi ini jadi swing high di sini, kemudian ini ada swing low di sini, di area bawah sini ya, bisa kelihatan ya. Nah, ada swing high dan swing low ya di daerah sini. Lalu kemudian di sini ada gap besar yang terjadi ya di daerah sini ya. Jadi nanti teman-teman lihat apakah dia mampu untuk melewati area gap-nya di situ. Kalau ternyata bisa, bagus ya. Maka dia akan melanjutkan lagi penurunan. Kalau ternyata nggak bisa, dia akan membal ya. Nah, kita ambil dulu area order block yang sebelah sini. Saya mau ambil area yang jadi yang cukup kuat dulu di sini ya. Nah, ini ada satu area yang harus dilewati oleh si Tron ya. Apakah dia bakal turun atau jangan-jangan dia reversal di area yang saya bikin blok ini ya. Nanti teman-teman waktu menonton video ini bisa melakukan analisa sendiri lagi tambahan karena pasti jamnya berbeda ya. Saya sekarang melakukan syuting di jam 3.30, 15.29 di waktunya komputer saya atau laptop saya. Dan nanti kalau teman-teman lihat, saya nggak tahu di jam berapa nanti teman-teman lihat. Nah, pastikan pergerakan candlenya sudah sampai mana gitu ya. Jadi teman-teman lihat kalau misalkan ternyata sudah sampai di area hijau yang saya gambarin ini, maka teman-teman perlu hati-hati di sini bisa nggak dia terjadi reversal atau dia justru melanjutkan tren turunnya. Kalau dia terjadi reversal, teman-teman boleh masuk ke long. Kalau terjadi tren turun ya silakan ambil short ya. Ini untuk yang time frame 4 jam. Sekarang kita fokus ke time frame pendek lagi, yaitu time frame 1 jam ya. Nah, di time frame 1 jam saya akan fokus di area ini aja, yang area dia sedang naik ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di sini ada satu area yang tadi saya udah kasih gambaran. Ini satu area ini kalau kita bisa perkecil lagi, kurang lebih begini ya. Oke, lalu kemudian nanti ada area berikutnya itu di area sini ya. Yang juga harus dia lewati, teman-teman ya. Oke. Sip. Ya, area sini aja ya. Nggak terlalu besar juga sih ya. Tapi kalau kita mau samain ke sini bisa. Nah, oke. Jadi ini ada satu area lagi juga harus dia lewati. Ya, jadi setelah dia berhasil tembus ini, kalau anggaplah dia akhirnya turun, maka yang berikutnya dia harus ngejar yang ke sini. Ya, baru berikutnya dia akan ke sini lagi. Seperti itu. Ya, jadi di sini teman-teman sudah lihat ya. Koin Tron ini menurut saya jangka pendek akan kemungkinan besar itu turun ya. Dia karena memang harus turun dulu ya supaya nanti dia bisa naik lagi kalau memang dia terjadi bullish trend. Dia harus turun dulu ya, itu cukup sehat menurut saya ya. Cuma saya nggak tahu ya apakah dia turunnya cuma sampai di sini atau jangan-jangan ke sini. Nah, itu kita nggak tahu. Kita harus benar-benar menunggu
marketnya turun dulu, minimal dia sentuh area sini dulu, baru kita harus mantau, kita harus lihat selanjutnya dia mau kemana. Nah, baru di situ kita ambil keputusan, ya. Nah, kalau untuk time frame 1 jam, teman-teman, trading yang 1 jam ini saya kasih signal buat teman-teman ya. Kalau untuk time frame 1 jam, kita pakai ini, misalkan saya cenderung mau ambil long position atau saya mau buy, karena saya ngebacanya ini sudah terjadi perubahan karakter, jadi kemungkinan besar ini tren berikutnya yang akan dia rancang itu adalah tren naik, teman-teman ya. Oke. Oh ya, ini saya hapus dulu ya, sorry, maaf ya, saya hapus dulu, atau saya biarin aja dulu ya. Ya, mungkin saya biarin dulu ya. Jadi teman-teman bisa lihat ini ada pad pendeknya, kita juga harus perhatikan di sini, ya. Kita bisa ambil yang ini aja sih, ya. Ini turun, naik, sempat turun lagi, naik, kita sekarang ada di posisi ini ya. Nah, teman-teman bisa lihat. Jadi ini aja sudah menunjukkan indikasi kenaikan ya. Jadi dia mendukung chart di yang 4 jam, memang sama-sama naik ya. Nah, sekarang saya mau ambil yang swing high dan swing low ya, swing low-nya supaya saya mau tarik garis Fibonacci yang memang selalu saya pakai ya. Karena saya pengen tahu kira-kira saya bisa entry di area mana ya. Nah, untuk Fibonacci-nya saya langsung tarik dari yang atas sampai ke bagian bawah sini ya. Dan teman-teman udah bisa lihat ini Fibo setup saya. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman masuk, maka open posisi pertama itu bisa di angka, geser lagi dikit lagi biar lebih kelihatan ya. Oke, maaf ya. Oke, sip. Nah, berarti OP pertama, kalau teman-teman ingin ngambil posisi long nanti di sini, itu ada di angka 0,1536, ya. Itu open posisi yang pertama. Open posisi yang kedua itu di 0,1511. Open posisi yang ketiga di 0,1489. Ya, kalau Anda trading yang derivatif, maka Anda harus melakukan stop loss di 0,1466, ya. Untuk take profit-nya, posisi pertama bisa Anda ambil itu di 0,561, terus kemudian 0,1582, dan terakhir 0,1605. Ya, jadi Anda bisa ambil posisi-posisi ini untuk nanti mengambil keuntungan pada saat dia sekarang turun, kemudian kalau terjadi reversal, nanti teman-teman bisa ambil profit di area-area yang saya sebutin, atau teman-teman bisa entry di area-area yang juga sudah ada di dalam chart ini, ya. Jadi ini sangat kelihatan banget, ya. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa manfaatin ini, terus bisa dapetin profit dari rumah, ya. Oke, baik. Mungkin sampai sini aja ya untuk analisa market dari Cointron ini, karena ini udah selesai sampai di sini. Saya biasanya kalau bikin video YouTube itu time frame paling kecil itu saya pakai 1 jam, ya. Kenapa saya nggak pakai yang 15 menit atau 30 menit? Karena saya nggak tahu, ini video nanti selesai di editing sama tim edit saya, butuh waktu berapa lama, terus diposting di YouTube atau di sosial media saya yang lainnya, di TikTok dan sebagainya. Saya nggak tahu berapa waktu yang terbuang. Makanya saya tidak bikin yang pendek sekali ya. Saya bikin minimal 1 jam. Supaya apa? Ya, kalau 1 jam kan pergerakannya belum terlalu jauh banget, apalagi kita sekarang ada di sesi Asia kan ya. Biasanya pergerakannya tidak terlalu volatil banget, sehingga kalau teman-teman nanti nontonnya berapa jam kemudian, itu nggak jadi masalah. Karena apa? Karena pergerakannya tidak terlalu jauh berbeda. Oke? Jadi itu aja video saya untuk analisa Cointron ini. Semoga Anda bisa mendapatkan manfaatnya. Kalau teman-teman punya koin lain yang pengen dianalisa, silakan komen di bagian bawah. Nanti saya akan baca dan kita akan lakukan analisa koin yang Anda mau di video yang berikutnya. Dan saya rasa cukup videonya. Sampai jumpa dan nanti kita ketemu lagi. Bye-bye.